Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya. Saya mau menyampaikan sebagai YouTuber pemula kenapa bisa mencapai YouTuber pemula ya. Saya akan menceritakan mulai dari awal. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Mendukung aki-aki menjadi YouTuber pemula ya gitu. Oke, dulu awal-awalnya itu saya sebetulnya suka sekali mendokumentasikan apapun, gitu. Sesuatu yang terjadi di lingkungan saya, pasti saya ada di situ untuk memfoto ataupun bahkan memvideo gitu. Di sekolahan pun juga sama, saya seperti itu, saya lakukan seperti itu. Sehingga foto memfoto, video memvideo itu saya biasa melakukannya. Kemudian pada waktu terjadinya pandemi ya, Januari 2020 gitu, sampai mungkin paling riskan itu Februari 2020 pada waktu itu. Sehingga semua pembelajaran itu dihentikan. Ya. Sehingga dari situ terpikir untuk membuat video pembelajaran ya melalui YouTube seperti ini. Saya berusaha untuk menyampaikan seperti saya mengajar ya. Jadi seperti saya mengajar di depan anak-anak. Maka saya setting dengan menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint. Kemudian dari PowerPoint itu saya convert ke video ya. Saya jadikan video kemudian saya upload di YouTube. Dari situ kemudian saya terpikir, kenapa tidak sekalian digeluti untuk menjadi YouTuber gitu, seperti anak-anak muda itu ya. Jadi mereka kok bisa, saya kok ingin gitu, bukan masalah penghasilan mereka banyak sekali, tidak terpikir ya, tidak. Yang saya pikirkan, kok bisa ya mereka melakukan seperti itu. Kalau aki-aki seperti saya, orang tua seperti saya itu kira-kira bisa nggak ya. Kemudian saya berusaha ya belajar lah gitu ya, belajar, kemudian melihat youtuber-youtuber yang sudah pinter-pinter itu. Terutama saya sering melihat dari Mbak Khairunisa ya itu. Terima kasih ya Mbak Khairunisa ya. Saya mengikuti gitu, saya ikuti, oh begitu ya. Saya ingin bukan masalah saya ingin seperti mereka, bukan, tapi setidaknya orang tua yang seperti saya itu bisa nggak ya menjadi YouTuber ya, pemula ya. Karena mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 penayangan itu luar biasa sulitnya ya. Mungkin di dalam pikiran rekan-rekan semuanya itu, sebagai guru kan enak, muridnya disuruh jadi subscriber itu ya. Jadi saya mengajar itu 10 kelas. Setiap kelas itu 32 maksimal ya. Bahkan ada yang 31, ada yang 30 ya. Sehingga kalau di total 10 kelas itu modal saya itu 320 subscriber ya. Itu kalau diharapkan seperti itu. Tapi wong saya nggak pernah ngemis-ngemis gitu ya. Nggak pernah minta-minta, di subscribe, tolong nak di subscribe ya, jangan lupa ya. Saya tidak pernah meminta-minta seperti itu ya. Jadi saya berjalan natural aja. Jadi dari 320 itu ternyata memang tidak semua orang itu mau tinggal ngeklik subscribe-nya itu tidak mau ya. Jadi dari 320 itu paling cuma seperempatnya. Setelah baru meningkat, lama-lama meningkat, kemudian mereka sadar sendiri ya. Karena saya kadang-kadang juga mengingatkan saja, bukan memaksa ya. Mohon di subscribe ya gitu. Di dalam tulisan saya itu di awal-awal saya seperti itu ya. Kemudian pada tanggal 4 Februari itu, 4 Januari maaf, 4 Januari itu saya sudah mencapai, bahkan sebelumnya itu kira-kira tanggal 2 apa ya, kalau tanggal 4 itu sudah di monetasi ya, sudah dimonetasi. Tanggal 2 Januari itu alhamdulillah sudah 1.000 ya, nggak nyana 1.000. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Nah ini tips yang paling jitu, mungkin simple dan efektif gitu ya. Jadi di situ saya sering sekali ya sebenarnya saya sudah bergabung. Jadi jangan lupa kalau kita membuat video itu, pertama
sebanyak-banyaknya. Jadi setiap minggu itu ya minimal sekali video ya. Bahkan saya seminggu itu lebih dari satu video. Kenapa? Karena semakin banyak video itu kan kemungkinan besar itu kan dibuka ya. Kemungkinan besar kan dibuka ya. Kalau kita cuma satu dua video tok, kemudian diusulkan ke sana di upload di mana-mana, di link di mana-mana, di share di mana-mana, ya mesti bosen ya. Tapi kalau terus menerus kirim-kirim, lama-lama juga akan orang melihat pasti ya. Jadi banyak, sehingga akan mempercepat ya. Jadi sekali lagi, sering membuat video, upload video, macam-macam video, terutama video-video yang ada informasi yang bermanfaat. Jadi jangan menyampaikan informasi atau video itu isinya itu tentang sara, tentang kebencian dan sebagainya, itu pasti akan tidak mendapat tempat di situ ya. Jadi harus ada manfaatnya, ini yang penting ya. Jadi video kita itu harus ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Sehingga di situ kita akan mempunyai konten yang tertentu, mungkin lain dengan yang lainnya gitu. Jadi harus punya ciri khas, itu penting sekali ya. Oke ya. Sehingga sekali lagi, tanggal 4 Agustus itu saya sudah dimonetasi lebih dari 1.000 ya. Tapi belum 10.000 ya. Itu seperti mimpi. Saya 1.000 aja sudah luar biasa. Oh, ternyata orang tua seperti saya itu bisa ya. Kenapa? Yang muda-muda nggak bisa ya. Jadi silakan tetap semangat, Anda berkarya, pasti nanti akan ada hasilnya. Jadi Januari tanggal 4 itu saya sudah selesai, lolos ya. Tayang saya memang lebih cepat daripada subscribernya ya. Kenapa? Karena kan video saya itu pembelajaran. Jadi tidak mungkin dia lihat itu 2 menit, 3 menit, tidak dapat apa-apa ya. 5 menit. Jadi video saya itu minimal ya 20 menit ya. 20 menit bisa dibayangkan ya. Sehingga penayangan itu gampang sekali kita capai. Saya terutama ya. Tapi kalau teman-teman videonya banyak, itu juga penayangannya juga akan lebih mudah. Tapi yang paling sulit itu adalah memang mencapai itu. Bayangin 4.000 jam penayangan itu. Kalau dibagi 24 itu berapa bulan itu. Padahal kita kan dibatasi ya kan. Harus di bawah 12 bulan atau tidak sampai 1 tahun harus mencapai itu, target minimal itu harus tercapai. Kalau enggak ya gagal total ya. Jadi itu suatu penyemangat, malah bagi saya penyemangat ya. Saya ya tadi saya bilang modal saya itu 320 subscriber itu dari murid ya dari murid, tapi ternyata enggak ya. Di awal-awal itu enggak ya, hanya beberapa aja yang subscribe itu aja mungkin terpaksa ya. Padahal saya enggak memaksa gitu. Oke ya. Jadi sekali lagi, semangat yang penting. Kemudian yang kedua, isi konten kita itu ada manfaatnya, bermanfaat gitu. Jangan plagiat, jangan ngambil video orang lain, enggak, itu suatu yang salah. Kemudian juga satu hal lagi, jangan ikut-ikut ilegal, artinya itu bagi saya ilegal ya, maaf ya. Itu tukar-tukaran subscriber itu saya pernah mencoba kayak gitu, terus tak pikir-pikir itu, alah kayak gini kok seperti bohong-bohongan ya gitu. Makanya saya tinggalkan itu. Paling sekali tok saya masuk ke situ, terus saya nggak pernah masuk lagi. Udahlah, saya seikhlasnya, natural saja. Kalau kita ikhtiar, usaha, insya Allah kita jadi YouTuber meskipun baru pemula ya. Oke ya. Kemudian berikutnya nanti akan saya sampaikan lagi di satu kesempatan lain, bagaimana sih konten kita itu harus kita jaga, harus kita kita hias, harus kita bikin menarik sehingga tayangan kita itu banyak diminati, meskipun tidak subscribe ya, tapi dibuka ya itu. Sehingga penayangan saya lebih dulu sudah 7.000 sekian, malahan itu cepet banget itu ya, karena yaitu ada konten yang unik dan menjadi ciri khas dari YouTube kita. Oke ya, kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap subscribe, tetap semangat ya. Subscribe, jangan lupa, tetap semangat. Jangan patah semangat. Yang tua aja semangat, oke? Apalagi yang muda. Oke, sobat semuanya, sampai ketemu ya.
di lain kesempatan dengan tips-tips atau cara yang saya lakukan yang mana itu cukup efektif. Oke, goodbye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.